Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-368, bertahun-tahun yang lalu, ketika Pavilion Yunin baru saja dibangun, para pemimpin dari 4 sekte muncul dengan maksud untuk menekannya. Di satu sisi, mereka ingin memperluas cakrawala para pendatang baru. Di sisi lain, mereka ingin menyelidiki kekuatan pihak lain. Bagaimanapun, tidak peduli siapapun itu, mereka akan penasaran tentang fondasi faksi seperti itu yang tiba-tiba muncul di wilayah barat. Pada saat itu, hanya pemimpin sekte pedang, Jian Ming, yang berbicara kasar kepada Pavilion Yunin di dalam 4 sekte. Tentu saja, secara normal, dengan kekuatan dan kedudukannya, tidak ada yang berani mengatakan apapun jika dia mengejek dan mengejek. Namun, saat itu berbeda. Setelah tawa dingin Jian Ming terdengar, dia menderita pukulan paling tak terlupakan dalam hidupnya di depan Pavilion Yunin di kota regional wilayah barat. Jian Ming, seorang ahli kelas Dou di bintang 8 yang sangat kuat. Makhluk tertinggi yang hanya dapat dibandingkan dengan sedikit orang di wilayah barat. Tiba-tiba merasakan tekanan menakutkan yang jauh melebihi Dou di tiba-tiba menekan tubuh Jian Ming. Setelah kata-katanya yang dingin terhadap Pavilion Yunin, di bawah serangan itu, Jian Ming tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Dou di bintang 8 ini seperti anjing mati saat dia dengan keras dihancurkan dan dihancurkan di depan Pavilion Yunin. Bahkan jika Jian Ming menggunakan semua tekniknya, dia tidak akan bisa lepas dari tekanan mengerikan yang tak terhentikan. Hari itu, Jian Ming telah berlutut di depan Pavilion Yunin selama total 4 jam. Ini hanya karena pemilik aura itu telah memperhitungkan bahwa dia adalah orang teratas di wilayah barat. Mengenai wajahnya, kemungkinan besar wajahnya tidak ada apa-apanya di hadapan pemilik aura itu. Tekanan aura itu hanya berlangsung sesaat. Namun, bahkan jika Jian Ming saat ini mengingatnya, itu masih segar dalam ingatannya. Seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Begitu dia mengingatnya, tubuh Jian Ming tanpa sadar gemetar bahkan pada saat ini. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh hawa dingin yang sepertinya datang dari neraka. Di atas gerbang kota, ruang kosong di samping Xiaoyan sedikit terdistorsi. Sosok Luo Jin perlahan muncul. Luo Jin tidak peduli dengan orang-orang di langit itu setelah menampakkan dirinya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan memasukkan pil obat tingkat di ke dalam mulut Xiaoyan. Begitu pil obat itu memasuki tubuhnya, kekuatan obatnya yang lembut dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan cepat meringankan luka dalam Xiaoyan dan dokinya yang kelelahan. Hanya dalam waktu singkat, kulit Xiaoyan sudah kembali berwarna. Xiaoyan tanpa sadar merasa terkejut di dalam hatinya saat dia merasakan luka-luka yang pulih dengan cepat di dalam tubuhnya. Pil obat tingkat yang diberikan Luo Jin kepadanya dapat dianggap sebagai pil obat tingkat di kualitas terbaik yang pernah dilihatnya. Paling tidak, dia belum pernah melihat pil kelas kaisar yang dapat menyembuhkan luka begitu cepat hanya dalam beberapa tarikan napas. Terima kasih. Menarik kembali pikirannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Luo Jin dengan mata jernih. Haha, jangan sebutkan itu. Xiaoyan, Luo Jin hanya tersenyum tipis saat mendengar ini. Sudut mulutnya tersenyum nakal. Pandangannya terfokus pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan nada yang tidak diketahui. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk canggung. Dia kemudian menatap Luo Jin dan berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja ada beberapa hal yang bahkan aku tidak mengerti. Jadi aku tidak ingin kau mengkhawatirkanku lagi. Hah, jika aku mengatakan bahwa aku sudah tahu identitas aslimu, apakah kau masih akan mengatakan itu? Mata Xiaoyan mengeras. Tetapi dia cepat pulih. Itu benar. Mengingat kekuatan Pavilion Yunin, bahkan 4 sekte besar takut pada mereka. Jika mereka benar-benar ingin mengetahui identitasnya, itu tidak akan sulit. Haha. Baiklah, mari kita bicarakan ini nanti. Yang terpenting sekarang adalah keempat orang ini. Bagaimanapun, mereka bukan orang biasa. Bahkan jika itu aku tidak bisa meremehkan mereka. Xiaoyan mengangguk. Dengan bantuan Luo Jin, dia duduk bersila dan berkonsentrasi untuk memurnikan pil kelas kaisar di tubuhnya. Di sisi lain, Luo Jin mengalihkan pandangannya ke beberapa orang di langit. Haha, ada apa? Pemimpin sekte benar-benar sombong. Melihat ke bawah dari atas, kau pasti sudah berada di posisi tinggi terlalu lama. Kenapa kau tidak berdiri saja di sini dan biarkan aku berbicara denganmu? Setelah Luo Jin selesai berbicara, 3 pemimpin sekte di langit bergegas turun dan mendarat di tembok kota beberapa puluh kaki jauhnya dari Luo Jin.
Haha, pemimpin pavilion, kau pasti bercanda. Bahkan jika kita adalah pemimpin sekte, kita masih harus berjalan-jalan. Bagaimanapun juga, kita sudah sangat tua dan tidak ada salahnya untuk berjalan-jalan. Pemimpin sekte dari sekte pemurnian ilahi, Chen Jian, tertawa datar saat dia melihat Luo Jin. Ekspresi di wajahnya tampak cukup ramah. Meskipun Luo Jin tampak tidak berbahaya dan kekuatannya hanya seperti kaisar bela diri setengah bintang 8. Mereka tidak berani meremehkannya meskipun mereka adalah pemimpin sekte dari 3 sekte. Luo Jin tersenyum dan tidak mau repot-repot dengan mereka. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Jian Ming yang berdiri di sisi gerbang kota. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak ke matanya yang hitam pekat. Pemimpin sekte Jian, saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa bahkan saya, pemimpin pavilion, tidak akan dapat menghentikan Anda hari ini. Anda adalah orang yang mengatakan itu. Bukan? Jian Ming mengerutkan kening dengan erat. Tatapannya menatap tajam ke arah Luo Jin. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar pada saat ini. Menyelidiki tempat ini untuk melihat apakah ada aura mengerikan lain yang tidak dapat dia sentuh. Haha, Anda dapat yakin bahwa dia belum ada di sini. Jika ada sesuatu, Anda dapat mencari saya secara langsung. Bagaimanapun, saya adalah pemimpin pavilion Yunyin. Adapun orang-orang yang tidak menganggap saya penting, mereka dapat datang dan mencoba membunuh saya jika mereka mau. Saya ingin melihat apakah seorang Dodi sekuat yang dikatakan legenda. Luo Jin tersenyum dingin saat dia menatap Jian Ming dan tertawa dingin. Haha, mengapa pemimpin pavilion perlu berbicara seperti itu? Pemimpin sekte Jian hanya merasa cemas sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berbicara dengan ceroboh. Kekuatan macam apa pavilion Yunyin itu? Semua orang di sini memiliki pemahaman diam-diam di hati mereka. Mengapa perlu membuat suasana menjadi begitu tegang? Chen Jian memutar matanya dan tertawa, memainkan peran sebagai pembawa damai. Namun, Luo Jin sama sekali tidak sopan terhadap beberapa orang di depannya. Karena kamu tahu seperti apa fondasi pavilion Yunyinku. Apakah kamu masih berencana untuk tinggal di sini? Luo Jin meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Tangan kanannya melambai dengan kuat di depan dadanya. Dengan dua suara kakah, kipas giok itu terbuka di udara. Tatapan keempat orang itu tertuju. Luo Jin tersenyum tipis saat dia melihat beberapa orang di depannya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa telapak tangan kanannya yang memegang kipas giok dipenuhi keringat. Mendengar ini, Chen Jian dan Wu Jitian saling memandang dan mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka Luo Jin begitu pantang menyerah. Saat dia membuka mulutnya, dia ingin mereka segera pergi. Menghadapi sikap Luo Jin yang pantang menyerah, Chen Jian dan Wu Jitian memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Sulit bagi mereka untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Luo Jin bukanlah orang biasa. Sebagai Master Pavilion Yunyin, meskipun kekuatannya tidak kuat, bobotnya tidak lebih rendah dari para ahli Dodi seperti mereka. Ini terutama berlaku untuk orang di belakangnya. Selama dia ada di sekitar, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah barat yang dapat menyentuhnya. Namun, ketika tatapan mereka mendarat pada Xiaoyan, yang berada di samping Luo Jin, jantung mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit berdebar. Luo Jin mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Tetapi bagaimana mereka bisa menyerah ketika kunci makam kuno Tianju Sangren ada tepat di depan mereka? Bagaimanapun, bagi mereka, selama mereka memperoleh langkah kepunahan langit dari Xiaoyan, kekuatan bertarung mereka tidak hanya akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Tetapi begitu mereka membuka makam kuno Tianju dan memperoleh warisan Tianju, bahkan kultivasi mereka dapat menembus belenggu alam Dodi dan langsung mencapai alam transformasi asal. Itu adalah tingkat yang sama sekali baru. Bagi mereka, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Bahkan jika yang menghentikan mereka adalah Pavilion Yunyin, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kepala Pavilion, kami tidak bermaksud mempersulit Xiaoyan. Namun, Anda harus menyadari pentingnya makam kuno Tianju. Begitu makam kuno Tianju muncul, seluruh wilayah barat akan terguncang. Pada saat itu, bahkan Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menekan situasi. Begitu berita tentang Xiaoyan yang memiliki langkah kepunahan langit menyebar, itu akan memberinya masalah yang tak ada habisnya. Jadi, demi Xiaoyan, aku harap Master Pavilion dapat memintanya langkah kepunahan langit selama Xiaoyan bersedia menyerahkan langkah kepunahan langit. Kita berempat dapat bertindak seolah-olah kita tidak pernah datang ke kota hijau giok hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan lagi berurusan dengan Xiaoyan. HMP. Dari kata-katamu, sepertinya jika Xiaoyan tidak menyerahkan langkah kepunahan langit, kau akan menyebarkan berita itu dan membuat lebih banyak orang berurusan dengannya.
Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Chen Zhen, tangan kanan Luo Jin bergetar hebat. Dengan suara kah, kipas giok itu tertutup. Tatapannya tajam saat dia menatap Chen Zhen. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan saat dia berbicara. Aku tahu bahwa melakukan hal itu sedikit tercela. Namun, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seharusnya tidak terganggu oleh hal-hal sepele seperti itu. Lagi pula, kita hanya menginginkan langkah kepunahan langit. Bukannya kita akan mengambil nyawa Xiaoyan. Itu hanyalah teknik Do. Tidak ada salahnya menyerahkannya. Apakah aku benar? Wajah Chen Zhen dipenuhi dengan kebenaran saat dia berbicara dengan santai. Setelah itu, cahaya keemasan tiba-tiba berkedip di matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman saat aura menakutkan yang dimiliki oleh Do di bintang 8 dilepaskan pada saat ini. Itu menyerang Xiaoyan. HMP, kau benar-benar tidak menempatkan kepala pavilion ini di matamu. Chen Zhen, kamu harus tahu bahwa ini adalah kota hijau Gyo, dan bukan gunung 1000 emas milikmu. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di langit. Tubuh Zhang Yi langsung melesat dan muncul di depan Luo Jin. Pada saat yang sama, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura itu berubah menjadi penghalang tak terlihat yang melindungi Luo Jin dan Xiaoyan di dalamnya. Sayangnya, di bawah tekanan aura Do di bintang 8 Chen Zhen, meskipun Zhang Yi telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan auranya, itu masih belum cukup untuk melawan Chen Zhen. Aku telah mengatakan bahwa aku melakukan ini demi Xiaoyan. Orang biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giok akan membangkitkan rasa iri orang lain. Dia harus memahami prinsip ini. Tanpa kekuatan yang cukup, akan sulit baginya untuk melindungi apapun. Ada beberapa hal yang tidak cocok untuknya lindungi. Chen Zhen meletakkan tangannya di belakang punggungnya setelah suaranya terdengar. Dia perlahan melangkah maju dan berjalan menuju Xiaoyan. Setiap kali Chen Zhen melangkah maju, tubuh Zhang Yi tanpa sadar akan melangkah mundur. Meskipun kedua kakinya telah dimasukkan dengan keras ke tembok kota, dia masih tidak dapat menghentikan Chen Zhen. Wu Jitian mengerutkan kening dan melirik Ye Luo Tian yang belum berbicara. Ketika dia melihat bahwa Chen Zhen telah maju dengan paksa, setelah itu, dia melihat Qian Ming. Hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir juga melihat Chen Zhen dengan ekspresi serius. Menjadi orang terkuat di antara keempat sekte, kekuatan Chen Zhen memang jauh lebih besar dari mereka. Pada saat ini, tindakannya ini tanpa sadar menyebabkan Wu Jitian dan dua lainnya merasa terkejut di hati mereka. Tindakan Chen Zhen jelas merupakan musuh terbuka pavilion Yunyin. Xiaoyan, serahkan langkah kepunahan langit dan aku akan mengampuni hidupmu. Chen Zhen mengabaikan tatapan semua orang di sekitarnya. Wajahnya acuh tak acuh saat menatap Xiaoyan. Dia bahkan mengabaikan Zhang Yi, yang masih berusaha sekuat tenaga menahan tekanan dodinya. Wajah Luo Jin juga muram saat menatap Chen Zhen. Jika bukan karena Luo Tua tidak ada, Chen Zhen tidak akan berani bertindak lancang seperti itu. Namun, dari sudut pandang lain, Luo Jin juga mengingat kata-kata yang diucapkan Luo Tua kepadanya saat itu. Satu-satunya alasan mengapa ia mampu mencapai begitu banyak hal di usia muda adalah karena faksi di belakangnya. Jika hal-hal ini disingkirkan, Luo Jin melirik Xiaoyan yang berwajah tenang di sampingnya, yang masih duduk bersila dan memurnikan pil obat di dalam tubuhnya. Ia diam-diam mengukur dalam hatinya dan memikirkan semua kekuatan bertarung yang dimiliki Xiaoyan. Bahkan jika ia memiliki plat bintang besar, kemungkinan ia tidak akan dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya masih dalam kondisi latihannya, wajah Chen Zhen tanpa sadar menunjukkan ekspresi tidak puas. Namun, pada saat yang sama, hatinya tanpa sadar merasa terkejut dengan kekuatan mental Xiaoyan. Terlepas dari apakah ia berpura-pura atau tidak, mampu berlatih dengan tenang di bawah tekanan Do di bintang 8 sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan luar biasa. Namun, tepat saat Chen Zhen hendak membuka mulutnya lagi, Xiaoyan, yang telah berlatih dengan mata tertutup, perlahan membuka matanya. Mata hitam gelapnya, yang setenang sumur tua, perlahan terangkat. Dia menatap Chen Zhen dan berbicara dengan ekspresi tenang. Maafkan aku. Aku khawatir perjalananmu sia-sia. Aku tidak punya langkah kepunahan langit yang kamu sebutkan. Bab 369. Kamu tidak memilikinya. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Xiaoyan ketika Chen Zhen, yang berada di depannya, langsung mengerutkan kening. Langkah kakinya ke depan juga terhenti. Kedua matanya menyipit. Mata emasnya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Suaranya yang tebal mengandung banyak keraguan. Aku belum pernah mendengar tentang langkah-langkah kepunahan langit yang kau bicarakan. Jika itu adalah teknik do kelincahan, aku memiliki teknik do kelincahan tingkat rendah kelas D yang disebut gerakan 3000 petir. Jika kau tidak keberatan, aku akan memberikannya kepadamu.
Saat dia berbicara, Xiaoyan sudah berdiri dari tanah dengan memutar pergelangan tangannya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangan Xiaoyan. Itu adalah gerakan 3.000 petir. Setelah menerima gulungan itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan tatapan menyedihkan di matanya. Tatapannya melewati Zheng Yi dan menatap Chen Zhen, yang saat ini sedang menatapnya dengan tatapan gelap dan tegas. Dia mengulurkan tangannya, yang memegang gerakan 3.000 petir, sedikit ke depan. Seolah-olah dia benar-benar ingin memberikannya kepada Chen Zhen. Melihat ini, Chen Zhen tidak bisa menahan perasaan sedikit ragu di dalam hatinya. Dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa dari mata Xiaoyan. Pada saat ini, dia telah mengeluarkan gerakan 3.000 petir. Ditambah lagi fakta bahwa Xiaoyan belum menggunakan langkah kepunahan langit sebelumnya. Hal ini menyebabkan Chen Zhen tidak dapat memeriksa apakah Xiaoyan benar-benar memiliki langkah kepunahan langit. Semua tanda mengarah pada fakta bahwa Xiaoyan tidak memiliki langkah kepunahan langit. Karena tidak adanya kekurangan itulah Chen Zhen merasa bahwa ini adalah kekurangan terbesar Xiaoyan. Terlebih lagi, Chen Zhen tidak menyangka bahwa orang dari istana hantu akan menipu mereka. Bagaimanapun, mereka berempat mewakili 4 kekuatan besar di wilayah barat. Menipu mereka, terutama dengan menggunakan masalah yang berkaitan dengan makam kuno Tianju di ujung surga. Tidak ada bedanya dengan mendorong 4 kekuatan besar untuk melawan mereka. Begitu 4 sekte besar bergandengan tangan dengan Pavilion Yunin, itu akan tetap menjadi tekanan besar bagi istana hantu. Meskipun itu tidak akan cukup untuk menghancurkan mereka. Sebelum waktunya tiba, istana hantu tidak akan dengan gegabah memprovokasi berbagai kekuatan perwakilan di benua itu. Terlebih lagi, dari cara Xiaoyan melontarkan gerbang kuil hantu sebelumnya, jelas bahwa ada dendam antara dirinya dan gerbang kuil hantu. Karena itu, semakin sedikit alasan bagi orang dari istana hantu untuk berbohong kepada mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, Chen Zhen masih yakin bahwa langkah kepunahan langit pasti ada pada Xiaoyan. Memikirkan hal ini, mata Chen Zhen tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang tajam. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap melonjak dari telapak tangannya. Gulungan di tangan Xiaoyan segera digenggam oleh Chen Zhen. Dengan lambaian tangannya yang lembut, gulungan itu terbuka di depan Chen Zhen. Ketika dia melihat kata-kata gerakan 3.000 petir, ekspresi jahat segera muncul di wajahnya. HMP, dengan mendengus dingin, cahaya keemasan melesat keluar dari mata Chen Zhen, menembus gulungan di depannya. Mengikuti hamburan cahaya perak, gulungan di depannya hancur dan menghilang. Gerakan 3.000 petir hancur begitu saja. Mata Xiaoyan mengeras. Dia mengerutkan kening dan perlahan mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Amarah merah melonjak dari dalam matanya. Gerakan 3.000 petir telah menemaninya selama bertahun-tahun. Xiaoyan juga memiliki banyak perasaan untuk itu. Hari ini, itu telah dihancurkan oleh tangan Jian Ming. Meskipun pihak lain adalah Dou di bintang 8. Dia masih tidak dapat menekan amarah di hati Xiaoyan. Hanya berdasarkan fakta bahwa Chen Zhen telah menghancurkan gerakan 3.000 petir, Xiaoyan telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Dalam kehidupan ini, Xiaoyan harus membunuh orang ini. Namun, Xiaoyan bukanlah orang yang impulsif. Balas dendam seorang pria sejati adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Dia jelas memahami prinsip ini. Terlebih lagi, yang paling dia kuasai adalah bertahan dalam diam. Bocah, kenapa kau masih belum menyerahkan langkah kepunahan langit? Mata Chen Zhen sangat dingin saat dia menatap Xiaoyan. Dia sekali lagi melangkah maju. Tekanan Dou yang menakutkan terus menekan Zheng Yi dan Xiaoyan di depannya. HMP, Chen Zhen, kau benar-benar tidak menaruh kepala pavilion ini di matamu. Setelah teriakan dingin terdengar, Luo Jin tiba-tiba melintas dan menghalangi di depan Zheng Yi. Dia tiba-tiba melambaikan kipas giok di tangannya dan pilar doki yang tajam segera melesat ke arah Chen Zhen. Menghadapi Luo Jin yang agresif, wajah Chen Zhen tetap tenang. Baginya, seorang kaisar setengah bela diri sudah menjadi masa lalu. Baginya, itu tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Kepala pavilion, saya tidak ingin mempersulit kalian semua. Saya juga berharap Anda tidak akan campur tangan. Ini adalah masalah antara 4 sekte besar kita dan Xiaoyan. Selama kita mendapatkan langkah kepunahan langit, kita pasti tidak akan mempersulit Xiaoyan karena kepala pavilion. Selain itu, saya tidak akan mempersulit tetua Zheng Yi. Namun, untuk menghindari masalah, saya harus membiarkannya menderita untuk sementara waktu. Begitu saya mendapatkan langkah kepunahan langit, saya tentu akan meninggalkan kota Giok Hijau. Ekspresi Chen Zhen tenang, tanpa keberadaan orang itu. Kepala pavilion di hadapannya hanyalah seorang kaisar setengah bela diri bintang 8 biasa. Meskipun dia tidak bisa menyentuhnya, selama dia tidak terluka,
Orang di belakangnya tidak akan punya alasan untuk mempersulit mereka. Batuk-batuk. Yang mulia, tidak perlu memaksaku. Aku sudah mengatakan bahwa aku belum pernah melihat langkah kepunahan langit yang kamu bicarakan. Jika kamu mencarinya, aku khawatir kamu telah menemukan orang yang salah. Xiaoyan setengah berlutut di tanah. Meskipun dia telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi bertahan, dia masih tidak tahan untuk menundukkan kepalanya ke Chen Jian. Kata-kata terputus-putus yang keluar dari mulutnya masih menunjukkan bahwa dia tidak memiliki barang yang dibutuhkan Chen Jian. Aku menyarankan kamu untuk berbicara lebih sedikit. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan mampu menahan tekananku. Tentu saja. Aku sangat terkejut kau mampu membuka mulutmu untuk berbicara. Namun, aku yakin itu pasti telah menghabiskan banyak kekuatanmu. Nada bicara Chen Jian acuh tak acuh saat dia terus berbicara. Aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Serahkan langkah kepunahan langit dan aku akan mengampuni nyawamu. Kali ini, Xiaoyan kembali terdiam. Kata-kata yang diucapkannya sebelumnya sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia tidak dapat berbicara lagi. Raungan yang mengguncang bumi memunculkan cincin riak spasial yang tak terlihat di langit. Ruang tak terlihat mulai terdistorsi seperti permukaan laut. Mengikuti cahaya keemasan yang menyilaukan yang dipancarkan dari tubuh Xiao Jin. Tekanan menakutkan di bahu Xiaoyan sebenarnya sedikit melemah lagi. Hamf. Hal kecil ini cukup menarik. Kau benar-benar mampu menahan kekuatanku yang menindas dengan kekuatan Kaisar Bela Diri setengah bintang 9. Aku harus mengatakan bahwa kau benar-benar membuatku cukup tertarik padamu. Chen Jian terkekeh. Dalam tatapannya saat menatap Xiao Jin, ada sedikit keserakahan. Jelas, dia telah menyukai tubuh Xiao Jin. 9 petir emas mendalam. Petir emas mendalam setengah Kaisar Bela Diri bintang 9. Meskipun kekuatannya tidak dapat dianggap sangat kuat baginya, jika dia melahapnya, efeknya akan sangat berbeda dari bahan kultivasi biasa. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Kalau tidak, hamf. Bahkan di seluruh benua, aku khawatir bahwa kata-kata Chen Jian tidak jelas. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Segera, doki yang menakutkan berkumpul hingga tingkat tinggi dan berubah menjadi aliran doki yang dengan kejam menghantam tubuh Xiao Jin yang sangat besar. Bang! Sisik naga Xiao Jin hancur dan darah berceceran di mana-mana. Di tengah raungan binatang buas yang menyedihkan, tubuh Xiao Jin yang sangat besar dengan kejam menghantam tembok kota di bawah dan tidak dapat bergerak. Xiao Jin telah terluka parah hanya dengan satu serangan. Xiao Jin, munculnya adegan ini menyebabkan Xiaoyan, yang baru saja memulihkan kekuatannya, segera menjadi marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Dengan sebuah pikiran, tubuh seperti menara Raja Utara segera bergerak. Dengan kekuatan Chen Jian yang menakutkan dan menindas di atas kepalanya, dia dengan kejam menyerang Chen Jian. Boneka, Kaisar setengah bela diri bintang 9, Xiaoyan, semua yang ada di tubuhmu benar-benar luar biasa. Sayangnya, kamu telah mengikuti guru yang salah. Chen Jian dengan lembut melambaikan tangannya lagi. Aliran doki lain yang tidak sedikit pun lebih lemah dari yang sebelumnya melesat keluar dan langsung mengirim Raja Utara yang menyerang itu terbang. Bang! Hanya dengan satu serangan, tubuh Raja Utara merobek tembok kota di belakangnya dan tertanam jauh di dalam tembok kota bersama dengan Xiao Jin. Retakan yang sangat dalam terletak diagonal di dada Raja Utara. Benang-benang petir terus-menerus melesat keluar darinya dan menyembuhkan tubuh Raja Utara yang terluka. Meski begitu, kecepatan pemulihan lukanya masih sangat lambat. Di bawah serangan ini, bahkan tubuh Raja Utara yang tidak bisa dihancurkan pun tidak mampu menahannya. Harus dikatakan bahwa seorang Dodi benar-benar menakutkan. Di kota, semua orang mengangkat kepala dan menatap Chen Jian yang berada di atas gerbang kota. Mulut semua orang terbuka lebar dan tidak bisa berkata-kata. Pemandangan yang sangat mengejutkan di depan mereka telah menyebabkan mereka menjadi linglung. Sulit untuk membayangkan bahwa keduanya adalah setengah di bintang 9. Mereka pada dasarnya adalah eksistensi yang tak terkalahkan di kota hijau Giok. Namun, mereka tidak dapat membalas di depan Chen Jian. Seorang Dodi elit benar-benar menakutkan ini. Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan langkah kepunahan langit. Kalau tidak, aku akan segera membunuh hewan peliharaanmu. Menggunakan tekanannya untuk menghalangi Luo Jin yang muram ke samping, Chen Jian perlahan berjalan di depan Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke posisi Xiao Jin. Jika Xiaoyan tidak menyerahkan langkah pemusnahan langit, dia tidak keberatan membunuh Xiao Jin. Itu juga akan membuatnya lebih mudah baginya untuk menyerap energi liar dan keras Xiao Jin dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Batuk-batuk. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak memiliki langkah kepunahan langit yang kau inginkan padaku.
Wajah Xiaoyan pucat saat dia berbicara dengan suara lemah. HMP, mata Chen Zhen menajam saat dia bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat berikutnya, Chen Zhen mengerutkan kening. Xiaoyan sebenarnya telah secara pribadi menyerahkan cincin penyimpanannya di depannya. Menyerahkan cincin penyimpanan sama saja dengan menyerahkan semua hartanya. Bahkan Chen Zhen tidak bisa menahan rasa herannya. Hehe, itu benar, pemimpin sekte Chan. Mengapa kau terburu-buru membunuhnya? Mengapa kau tidak melihat cincin penyimpanan anak ini terlebih dahulu? Jika ada langkah kepunahan langit, tidak akan terlambat untuk mengambilnya terlebih dahulu. Tidakkah kau setuju? Pada saat ini, Wu Jitian dari sekte bela diri perang juga terbang turun dan menatap Chen Zhen sambil tersenyum. Niat menghentikan Chen Zhen dalam kata-katanya sudah jelas. Jelas, dia bisa tahu bahwa Xiao Jin istimewa dalam sekejap. Oleh karena itu, dia berbicara untuk menghentikannya. HMP, sambil mendengus dingin, Chen Zhen menarik kembali tatapannya dan menatap dingin ke cincin penyimpanan hitam pekat di depannya. Di bawah tatapan penuh harap Wu Jitian, Chen Zhen kemudian menuangkan energi spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Karena Xiaoyan adalah orang yang berinisiatif untuk membuka cincin penyimpanan, energi spiritual Chen Zhen tidak terhalang ketika mengalir ke dalam cincin penyimpanan. Sesaat kemudian, wajah acuh tak acuh Chen Zhen, yang awalnya dengan tenang memeriksa cincin penyimpanan Xiaoyan, secara bertahap menjadi suram di depan mata beberapa orang di sekitarnya. Batu besar yang baru saja diletakkan Wu Jitian dan yang lainnya di dalam hati mereka sekali lagi ditangguhkan pada saat ini. Apa yang terjadi? Jangan bilang padaku bahwa langkah kepunahan langit tidak ada di cincin penyimpanan anak ini. Wu Jitian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Dengan berita dari aula hantu, dia tidak percaya bahwa langkah kepunahan langit tidak ada di tangan Xiaoyan. Namun, sesaat kemudian, Chen Zhen yang berwajah muram itu menarik kekuatan spiritualnya tanpa daya. Ekspresinya sangat muram saat dia menatap Xiaoyan dengan saksama. Seketika, dia perlahan menggelengkan kepalanya di depan tatapan serius beberapa orang di sekitarnya. Bab 370. Itu tidak mungkin. Raungan marah terdengar saat Wu Jitian melangkah maju, sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Telapak tangannya yang lebar terulur dari lengan bajunya dan menyambar cincin penyimpanan hitam dari tangan Chen Zhen. Melihat bahwa dia akan mendapatkan langkah-langkah kepunahan langit, bagaimana dia bisa membiarkan sesuatu menjadi salah? Bahkan jika tidak ada apa-apa, dia harus memeriksanya sendiri. Memegang cincin penyimpanan di tangannya, kekuatan jiwa Wu Jitian segera melonjak ke dalam cincin penyimpanan di tangannya dengan sebuah pikiran. Dia dengan hati-hati memeriksa ruang di dalamnya inci demi inci. Tetapi setelah beberapa lama, Wu Jitian, yang awalnya penuh dengan keraguan, menjadi lebih suram. Di bawah penyelidikan indera spiritual Wu Jitian, cincin penyimpanan Xiaoyan memang seperti yang dikatakan Chen Zhen. Dia tidak menemukan jejak langkah-langkah kepunahan langit. Bagaimana ini mungkin? Hatu tua dengan jelas mengatakan bahwa langkah-langkah kepunahan langit ada pada anak ini. Tetapi mengapa tidak ada di sini? Wajah Wu Jitian dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan. Cincin penyimpanan di telapak tangannya mengeluarkan suara berderit. Untungnya, itu terbuat dari bahan khusus dan tidak dihancurkan dengan paksa oleh Wu Jitian. Nah, katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan langkah kepunahan langit? Wu Jitian mendengus marah. Dia melangkah maju dan meraih leher Xiaoyan. Dia mengangkat Xiaoyan seperti anak ayam kecil dan berbicara dengan tegas dengan wajahnya yang dekat dengan wajah Xiaoyan. Wajah pucat Xiaoyan dengan cepat memerah saat Wu Jitian mencengkeram lehernya. Dia memegang pergelangan tangan Wu Jitian, yang 2 kali lebih tebal darinya. Mata merahnya menatap wajah Wu Jitian yang ganas saat dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Suara serak keluar dengan paksa dari sela-sela giginya. Aku tidak tahu bagaimana kau mencari kematian. Kata-kata Xiaoyan jelas membuat Wu Jitian yang pemarah menjadi marah. Dia mengencangkan cengkeramannya di leher Xiaoyan dan suara lehernya yang diremukan bisa terdengar terus-menerus. Kepala Xiaoyan jatuh tak terkendali saat darah menyembur keluar dari sudut mulutnya dan mengalir ke telapak tangan Wu Jitian. HMP, terstimulasi oleh darah merah. Tubuh Wu Jitian melesat. Dalam sekejap mata, dia mendarat di tepi tembok kota yang berada di ambang kehancuran. Tubuh Xiaoyan bergoyang tak terkendali di bawah telapak tangan Wu Jitian. Pada saat berikutnya, kilatan melintas di mata Wu Jitian. Dengan raungan yang dalam, lengan Wu Jitian yang sedikit tertekuk melesat keluar seperti bola meriam. Sementara tubuh Xiaoyan hancur dalam-dalam ke tembok kota oleh kekuatan yang luar biasa. Bung! Setelah serangan ini, tembok kota, yang tidak dapat menahan beban berat itu, akhirnya ambruk dengan suara keras.
Batu-batu besar menghantam tubuh Wu Jitian. Tetapi yang terakhir tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya bergetar, dan medan gaya tak terlihat menyapu, menghancurkan semua batu di sekitarnya. HMP, bicaralah. Di mana langkah-langkah kepunahan langit? Wu Jitian berkata dengan suara rendah, dan dalam saat dia dengan acuh tak acuh melihat aura lemah Xiaoyan di depannya. Namun, Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya dengan susah payah dalam menghadapi ini. Bajingan, apakah kamu mencari kematian? Dengan raungan marah, Wu Jitian dengan kasar melemparkan Xiaoyan. Setelah beberapa tabrakan hebat, dia mengenakan ikat kepala perak di kepalanya, dan rambut peraknya diikat dan tersebar di belakang punggungnya. Wajahnya ramah dan kemerahan, dan sepasang matanya yang tua dan keruh bersinar dengan cahaya yang bijaksana. Senyum di sudut mulutnya membuat orang-orang memiliki kesan baik yang tidak dapat dijelaskan tentangnya. Saat berhadapan dengan Xiaoyan, Ye Luotian tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah seperti beberapa orang di depannya. Sebagai perbandingan, dia cukup lembut. Dia ramah seperti kakek tua yang baik hati. Haha, Xiaoyan, aku menyarankanmu untuk menyerahkan langkah-langkah kepunahan langit. Bagaimanapun, hidupmu adalah harga paling penting. Jika kamu kehilangan hidupmu, itu akan sia-sia bahkan jika kamu terus menyembunyikan langkah-langkah kepunahan langit. Sambil berbicara, Ye Luotian benar-benar dengan lembut meletakkan tangannya yang keriput di dada Xiaoyan di depan matanya yang sangat terkejut. Sekelompok doki berwarna hijau mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan luka-luka di tubuh Xiaoyan mulai pulih perlahan. Ye Luotian sebenarnya membantu Xiaoyan menyembuhkan luka-lukanya. HMP, Ye Luotian, kamu benar-benar orang baik. Mengapa? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penyelamat dunia? Kamu ingin menyelamatkan semua orang terlepas dari siapa yang kamu temui. Mengapa kamu tidak memilih untuk menyelamatkan semua orang? Mengapa kamu perlu menjadi pemimpin sekte? Wajah Wu Jitian dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Ye Luotian. Meskipun mereka sama-sama terkenal di antara 4 sekte besar, sekte Daun Layu adalah yang terlemah di antara keempat sekte dalam setiap aspek. Namun, ada satu pengecualian. Dalam hal membunuh orang, sekte Daun Layu tidak dapat dibandingkan dengan 3 sekte lainnya. Namun, dalam hal menyelamatkan orang, pemimpin sekte-sekte Daun Layu, Ye Luotian, sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Dia telah menyelamatkan banyak orang sejak dia mulai berlatih, termasuk beberapa ahli terkenal di wilayah barat. Karena hal inilah sekte Daun Layu yang dia ikuti berada di peringkat terakhir di antara keempat sekte. Namun, perbedaannya adalah ada banyak ahli terkenal di wilayah barat di sekte Daun Layu. Ini memungkinkan kekuatan keseluruhan sekte Daun Layu untuk berdiri kokoh di antara keempat sekte. Hehe, pemimpin sekte Wu, kamu pasti bercanda. Bukankah aku melakukan ini untuk langkah-langkah kepunahan langit, daripada melakukan kejahatan dengan membunuh orang dan gagal mendapatkan langkah-langkah kepunahan langit pada akhirnya? Mengapa tidak membiarkanku menyelamatkan orang lain? Ini dapat dianggap menguntungkan sekteku. Pada saat yang sama, aku juga berharap teman kecil Xiaoyan akan menyerahkan langkah-langkah kepunahan langit. Bagaimanapun, ini bermanfaat bagi semua orang. Di hadapan raungan marah Wu Jitian, Ye Luotian terus terkekeh. Dia tampak sangat bermartabat dan baik hati. Ini benar-benar membuat Xiaoyan memiliki kesan yang baik tentangnya. Hehe, teman kecil Xiaoyan, karena aku telah menyembuhkan luka-lukamu, aku bertanya-tanya, apakah kamu akan menyerahkan langkah-langkah kepunahan langit sekarang? Aku akan menjadi orang pertama yang memastikan keselamatanmu. Lagi pula, dengan status kita, tidak perlu membunuh junior untuk sesuatu. Ini tidak baik untuk reputasi kita, kan? Di akhir kata-katanya, tatapan lembut Ye Luotian menyapu seluruh area. Tatapannya berhenti pada Chen Zhen sejenak sebelum dia tersenyum dan berbalik kembali ke Xiaoyan. Xiaoyan merangkak berdiri dengan susah payah. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia menatap Ye Luotian. Yang terakhir dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera, Xiaoyan mendesah tak berdaya. Dia menatap Ye Luotian dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, senior. Junior tidak memiliki barang yang dibutuhkan senior. Selain itu, kalian semua telah memeriksa cincin penyimpananku, dan memang tidak ada apapun di dalamnya. Selain itu, jika aku benar-benar memiliki barang yang begitu berharga, bahkan lebih mustahil bagiku untuk meletakkannya di luar cincin penyimpananku. Jadi, Xiaoyan. Bahkan sekarang, kamu masih sangat pelit dengan lidahmu yang licin. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Xiaoyan, bersiaplah untuk mati." Dengan teriakan keras, Wu Jitian tidak bisa lagi mentolerir Xiaoyan yang terus berlanjut. Tubuhnya bergerak dan muncul di ruang kosong di atas Xiaoyan.
Dia melambaikan lengan bajunya dan tangannya mengepal erat. Sebuah tinju menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Jika serangan ini mendarat, Xiaoyan pasti akan mati. HMP, pelat bintang besar, aktifkan. Namun, pada saat berikutnya, teriakan dingin yang mengandung niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba terdengar di area tersebut. Bang! Pada saat berikutnya, tinju Uji Tian yang dipenuhi dengan aura yang mengesankan akhirnya bertabrakan dengan penghalang energi berwarna putih krem. Retak! Setelah getaran hebat, suara retakan tiba-tiba dipancarkan dari titik di mana tinju Uji Tian bertabrakan dengan penghalang energi. Tak lama kemudian, penghalang kokoh yang dapat menahan serangan habis-habisan dari seorang dodi elit biasa hancur. Di belakang Uji Tian, Luo Jin tanpa sadar memuntahkan darah segar dari sudut mulutnya. Dia melihat lempeng bintang besar yang letak di tangannya dan tanpa sadar terbatuk 2 kali. Luo Jin hanya berhasil memblokir pukulan Wu Jitian setelah menghabiskan semua kekuatan lempeng bintang besar dan menambahkan duki miliknya sendiri. Jika yang terakhir tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena takut akan identitas Luo Jin pasti sudah mati sekarang. Kepala Pavilion, aku tidak ingin menjadi musuh Pavilion Yunin. Silakan minggir. Wu Jitian mengerutkan kening dan ragu-ragu. Jika Luo Jin bersikeras melindungi Xiaoyan, bahkan jika 4 sekte bergabung, mereka tidak akan dapat menyentuh Xiaoyan. Jika kau berani menyentuhnya hari ini, aku jamin bahwa 4 sekte milikmu akan disingkirkan dari wilayah barat besok. Wajah Luo Jin pucat. Namun, dia menyapu pandangannya ke arah pemimpin sekte 4 sekte dengan ekspresi menyeramkan. Tidak ada rasa takut di matanya yang gelap. Luo Jin percaya bahwa dia akan mampu melakukan apa yang dia katakan. Demikian pula, pemimpin sekte dari 4 sekte tidak berani meremehkan bobot kata-kata Luo Jin. Mereka berempat mengerutkan kening dan saling memandang. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Di satu sisi, mereka memiliki langkah kepunahan langit. Itu adalah kunci untuk membuka makam kuno Tianju. Di sisi lain, mereka harus menghadapi raksasa yang merupakan Pavilion Yunin. Kekuatan Pavilion Yunin lebih kuat dari 4 sekte. Melihat situasi saat ini, Luo Jin tampaknya tidak bercanda. Jika dia benar-benar ingin membunuh, 4 sekte akan berada dalam bahaya nyata. Bagi mereka, tidak ada gunanya menghancurkan fondasi yang telah mereka bangun selama lebih dari separuh hidup mereka untuk Xiaoyan. Sepertinya dengan adanya kepala Pavilion, kita tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Chen Jin menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan yang berdiri di belakang Luo Jin. Jian Ming tetap diam. Ye Luo Tian telah kembali ke pusat 4 sekte. Wu Jitian mengerutkan kening dan menatap Luo Jin. Kemudian, dia melotot ke arah Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Nak, menurutmu berapa lama kamu bisa bersembunyi? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa tinggal di Pavilion Yunin selama sisa hidupmu. Kalau tidak, karena kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan. Silakan pergi. Luo Jin menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika Wu Jitian mendengar ini, dia mendengus dingin. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun, di saat berikutnya, tunggu, bersambung ke bab selanjutnya.